Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Vikol. Kali ini Vikol akan bahas alur cerita Hasin Dilrubah, kisah laki-laki dan perempuan yang menikah tanpa cinta yang akhirnya memulai perselingkuhan dan berujung pembunuhan. Wow, penasaran dengan kisahnya? Yuk langsung cus ke belakang. Film dibuka dengan seorang gadis cantik yang memberi makan anjing dengan potongan-potongan daging. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Boom, ya bener dong, ledakan itu ternyata dari rumahnya. Dia langsung lari. Ketika dia mencari-cari Rishu yang ternyata dia adalah suaminya, dia malah menemukan potongan tangan Rishu. Aduh, miris gak sih? Di lokasi kejadian. Lalu dia nangis histeris tuh. Polisi langsung tiba di TKP untuk memulai penyelidikan. Ledakan terjadi jam 4 sore. Sebelum ledakan ternyata si Rishu ini dipukul benda berat. Satu-satunya bukti adalah potongan tangan Rishu, karena yang lain hangus terbakar. Di tangannya ada tato nama istrinya, yaitu Rani yang mencari Rishu tadi. Dan jelas ini pembunuhan. Polisi mengatakan jika senjata pembunuhnya ditemukan, semuanya akan selesai. Dan flashback pun dimulai. 6 bulan sebelum kejadian, Rishu, ibunya, dan keluarga yang lain berada dalam kereta berniat akan melamar seorang gadis. Sebelumnya dia sempat gagal tuh dengan seorang gadis karena gadisnya itu mencintai orang lain. Dan sekarang Rishu akan melamar Rani. Nah, singkat cerita lamaran pun terjadi. Rani sangat menyukai buku Dinesh Pandit, ya tentang serial killer gitu. Rishu juga menato pergelangan tangan kirinya dengan tulisan Rani. Dan pernikahan pun dilaksanakan. Kembali ke zaman sekarang, Rani bersaksi di kantor polisi karena dia satu-satunya yang berada di lokasi saat kejadian. Pak Kapolsek menginterogasi, memaksa Rani mengakui mengapa dia membunuh suaminya. Memang belum ada bukti yang jelas, tapi polisi yakin sekali tuh kalau Rani membunuh Rishu. Tapi Rani tetap tidak mengaku dan cerita dimulai kembali. Flashback ke masa lalu. Setelah menikah, Rani ikut ke rumah Rishu di Jualapur. Kesan pertama di rumah Rishu dia tidak begitu baik. Itu karena Rishu adalah laki-laki yang penurut dan baik. Sedangkan Rani menginginkan suami yang sedikit liar gitulah. Keesokan harinya ibu Rishu baru tahu kalau Rani tidak bisa masak. Bangunnya siang dan bisanya cuma nyalon berias gitu. Dia juga vegetarian. Malam kedua mereka masih terlihat tidak akur. Alih-alih Rani pergi ke pasar, dia malah mewarnai rambut mertuanya. Rani mencoba merayu Rishu agar mereka bisa wik-wik gitu ya. Pada dasarnya Rani ini gadis agresif dan Rishu cowok culun, kayak nggak nyambung gitu. Saat akan melakukan, Rishu malah lemas duluan. Hal ini diceritain pula sama Rani pada keluarganya lewat telepon tentunya, dan Rishu mendengar hal itu di balik toilet. Dia ada dalam toilet tuh ternyata. Rishu marah dan dari situ hubungan mereka tidak baik-baik saja, seolah Rishu terus menghindar. Sampai pada saat Rani mendengar Rishu berbicara berdua dengan teman perempuannya di tempat pelatihan, yang membuat Rani marah dan ngelabrak mereka. Ya, hubungan mereka semakin gak baik. Esses cachorros vão latir a noite toda. Sampailah pada saat Neil datang. Dia adalah sepupu Rishu. Dia keren, penuh gairah, dan sedikit nakal gitu ya, tipe-tipe bad boy gitu. Sepertinya tipenya Rani banget. Setelah sehari Neil di sana, dia mengerti situasinya. Kerenggangan Rishu dan Rani sangat terlihat jelas. Neil mulai mendekati Rani. Rani mulai belajar memasak, seperti dia ingin mencoba membuat Neil terkesan gitu loh. Rishu mengira Rani berubah demi dirinya. Kemudian keesokan harinya, Neil mengajak Rani, Rishu, dan temannya bermain arum jeram. Tidak sengaja tuh Rani jatuh dan Neil menolongnya. Saat setelahnya, terjadilah benih-benih cinta antara mereka. Rani yang sudah lama kekeringan nih, dia langsung nyosor ke Neil. Dan terjadilah wik-wik. Parah nih cewek, bunuh diri di kandang sendiri. Tanpa Rani sadar, saat wik-wik itu direkam tuh sama Neil. Nih kan,
Saat makan malam, Neil mengatakan dia ingin makan kari domba. Esok paginya Rani bela-belain tuh ke pasar, padahal sebelumnya mana pernah. Ibu Risu juga vegetarian. Dia melarang Rani memasak di dapurnya. Meski Rani juga veget tuh, tapi dia bela-belain masak daging domba. Namanya juga Cinte ya kan. Akhirnya Risu yang mengira Rani membuat itu untuknya, dia membuatkan dapur lain untuk Rani memasak. Nah, dapur ini yang nantinya meledak. Polisi mengetahui kalau Rani dan Neil yang membunuh Risu, tapi karena Neil tidak bisa ditemukan dan barang bukti tidak ada, ya sudah. Rani hadir lagi untuk bersaksi. Di sana ada sahabat Risu yang juga bersaksi. Ketemu Rani tuh dia, terus dia marah-marah sama Rani. Teganya kamu membunuh Risu, kamu wanita jahat, gitu-gitulah pokoknya ya. Lalu saat polisi menginterogasi Rani mengenai hubungan Rani dengan Neil dan menanyakan apakah Rani sudah berhubungan fisik dengan Neil, Rani menjawab, Dinas Pandit menulis, hubungan adalah mengaitkan pikiran, jika hanya fisik itu adalah nafsu. Gitu jawabannya. Balik lagi ya ke masa lalu. Jadi Rani memasak domba dan mengatakan pada Neil dia masak domba untuknya. Waktu siang-siangnya tuh Neil meminta selfie. Neil mengatakan dia akan ke Delhi minggu depan. Dan Rani juga mengatakan dia akan menyusul Neil. Bucin nih dia. Rani juga berencana memberitahu Risu soal perasaannya. Saat malam hari, ibu melarang Rani menaruh daging itu di meja makan. Ibunya kan veget tuh. Dan mengatakan Risu akan pulang malam banget. Taruh aja dulu di sana, ntar kalau udah datang sajiin aja gitu. Kemudian ayahnya tuh bilang, kan bisa kan ada Neil yang mau makan. Ternyata ibunya bilang Neil itu sudah pergi. Dia sudah mengemasi semua barang-barangnya. Aku nggak tahu kenapa dia buru-buru. Lalu dengan hati hancur Rani membawa daging tersebut sambil mengingat Neil. Saat Risu datang, dia menikmati masakan Rani dan mengatakan maaf atas semua kesalahannya dan memuji masakan Rani. Lalu apa yang Rani katakan? Masakan itu untuk Neil. Aku mencintai Neil, tapi dia pergi meninggalkanku bersamamu. Waduh, hancur tuh hatinya Risu. Mas ele me largou e... Pada polisi, Rani mengaku bahwa dia sudah bicara perasaannya itu pada Rishi. Tapi Rishi tidak mempedulikan dan terus melanjutkan makannya. Namun polisi tetap tidak percaya bahwa bukan Rani pembunuhnya. Keesokan harinya Rani kembali diinterogasi dan dia mengatakan setelah pengakuannya pada Risu dia tidak bertemu lagi dengan Neil. Risu bangun pagi-pagi, dia menenggelamkan diri ke dalam sungai. Jadi di belakang rumah Risu itu ada sungai besar gitu. Risu pergi menemui Neil dan langsung menghajarnya. Mereka berantem tuh. Tapi yang kalah Risu lah. Di sini Neil mengatakan pada Risu, dia salah, dia mengacaukan semuanya. Dan Neil juga menyalahkan Risu karena membiarkan Rani kekeringan. Padahal niat Risu mau ambil hatinya Rani dulu. Polos banget ya. Astaga, Mas Risu. Lalu saat pulang, Rani menanyakan dari mana. Risu mengaku kalau dia berantem sama Neil. Alasannya karena Neil meninggalkan Rani. Baik banget ini cowok, udah disakitin masih ngebela ceweknya lagi. Rani minta maaf, tapi Risu meminta Rani pergi karena itu yang terbaik. Hatinya udah sakit. Abang sakit neng gitu. Keesokan harinya, Rani mengemasi barang-barangnya. Dia akan pergi. Rani meminta Risu mengantarnya, tapi nggak mau tuh si Risu. Saat di luar, Rani lagi nungguin becak nih. Digoda sama teman-teman Neil. Mereka tahu perselingkuhan Neil dan Rani. Akhirnya Risu yang mencari becaknya. Teman Neil terus menggoda Risu. Rani di dalam mendengarkan. Si Risu tetap sabar dong. Akhirnya Rani memutuskan untuk tetap tinggal di sana dan Risu boleh menghukum dia sesukanya. Wah. Nah, di sini nih penyiksaan mulai terjadi. Jadi si Risu yang udah emosi, Rani juga nggak pergi, tapi bayang-bayang perselingkuhan mereka terus ada di pikiran Risu. Kan Risu mencintainya ya, tapi pikiran perselingkuhannya itu terus-terusan aja, gimana coba rasanya. Akhirnya yang pertama dilakuin Risu, dia mencelakakan Rani dari tangga. Jadi Rani waktu naik ke atas tuh, di tangga dia kasih minyak gitu. Jadi iya pas turun Rani jatuh lah.
Dan bukannya ditolongin, si Risu malah ngeliatin doang. Waduh, peri berubah menjadi monster nih. Tapi entah kenapa Rani tetap jatuh cinta pada Risu tuh saat itu. Yang kedua kalinya, ledakan api kompor membuat tangan Rani terbakar. Lagi-lagi itu perbuatan Risu tuh disengaja. Risu tersenyum puas. Polisi bertanya, kenapa Rani tidak lapor polisi seandainya Risu mencoba membunuhnya saat itu? Jawabannya adalah karena Rani mencintainya. Dan dia juga ingin menebus kesalahannya. Kesal karena Rani terus mengutip novel Dinas Pandit, Pak polisi meminta dia membawa sekalian ke sini Dinas Pandit. Risu menceritakan pada sahabatnya kalau dia itu malu. Semua orang tahu istrinya berselingkuh dengan sepupunya. Sedangkan di situ tuh ada Rani. Saat sahabatnya pulang, Rani meminta lampiaskan saja amarahmu padaku. Lalu Rani naik ke atap tuh, meminta Risu untuk mendorongnya agar dia jatuh. Secara di bawahnya kan sungai, tapi Risu tidak melakukannya. Rani mengatakan, aku tahu jika kau akan membunuhku, kau sudah pasti melakukannya dari dulu. Tapi kau tidak lakukan. Maka dari itu, akhiri semuanya Risu, maafkan aku. Dari sini mereka sama-sama nangis dan hubungan mereka menjadi sangat baik. Sudah saling perhatian, hubungan Rani dan ibu Risu pun juga membaik. Pada suatu hari mereka ketemu Nil nih di jalan. Rani keluar mobil dan langsung mematahkan spion Nil karena saking keselnya tuh. Nil yang kesal mengolok-olok Risu. Karena Risu juga kesal, dia mengejar Nil. Ternyata mobilnya kejebak pasir tuh waktu ngejar Nil. Risu memperbaiki mobilnya, Rani membasuh lukanya, kan habis matahin spionnya tuh. Dan terjadilah di situ wik-wik di antara mereka. Polisi melakukan penyelidikan ulang di rumah Rani. Kata tetangga Rani, Nil mengunjunginya Pak saat terjadinya ledakan dan dia datang sekitar jam 14.30. 15 menit kemudian Risu sampai dan tak lama kemudian Rani keluar. Seorang gadis diminta mengingatkan Risu untuk menutup pintu dan gadis itu bersaksi Nil Pak yang menutup pintunya. Dan tukang becak juga bersaksi kalau Rani naik becaknya dari jam 3:15 sampai jam 4:15 dan pergi ke pasar. Aku menunggunya Pak. Sesampai di rumah Rani memberi anjing sedikit dagingnya. Tukang becak ini membela Rani. Polisi marah. Polisi kebingungan, saksi berbeda-beda dan ngapain juga Rani ke pasar meninggalkan Risu dan Nil. Polisi yakin Rani adalah dalang dari pembunuhan. Tapi belum ada bukti. Polisi tiba-tiba kembali ke polsek. Jadi bertepatan dengan ledakan, polisi mengadakan bansos di daerah sungai dan memvideo semua kegiatan. Tidak disangka di sini terekam Nil yang kabur lewat sungai dari rumah Risu, rumah belakangnya tuh. Karena rekamannya jauh, jadi tidak terlalu kelihatan saat di zoom. Tem mais? Procurávamos pelo amante. Video itu ditunjukkan kepada Rani. Saat ditanya Nil di mana, Rani tidak mengaku. Lalu ditamparlah si Rani dan disiksa habis-habisan tuh dia. Keesokan harinya saat tes kebohongan, dia lulus tuh. Lah, kok bisa? Jadi dia bercerita kejadian saat itu. Orang tuanya pergi untuk menghadiri acara pernikahan dan mereka mengundang teman-teman kantor Risu hari itu, ya mau makan-makan gitu. Jadi Risu pergi ke kantor. Saat siang hari Risu datang melihat Nil dan Rani, dan Nil berbohong bahwa Rani ingin pergi bersamanya. Risu meminta Rani pergi ke pasar meninggalkan Nil dan Risu. Dia menyuruh anak kecil dan menyapa tetangganya dan berdebat dengan pedagang daging karena pisaunya berkarat. Jadi dia mau memotong dagingnya di tempat lain. Setelah pulang ya seperti kejadian di awal. Nah, pas tes lie detector tuh, jadi sandalnya itu dikasih paku agar dia merasa kesakitan. Hal ini pengaruh sama detak jantung. Jadi detak jantungnya terus sama, tidak naik turun gitu loh. Dan hal itu diketahui oleh polisi. Jadi dia dites ulang dengan hanya menjawab iya atau tidak. Dan betul saja, dia tidak terbukti membunuh suaminya. Polisi heran dong. Akhirnya karena tidak terbukti, Rani dibebaskan dari segala tuduhan. 5 tahun kemudian, Pak Kapolsek dipindah tugaskan dan dia belum bisa lupa dengan kasus Rani dan Risu. Di saat perjalanan pindahannya, dia menemukan novel Dinas Pandit dan membelinya. Di sini diungkapkan kisah sebenarnya. Jadi Risu pulang ke rumah. Dia menemukan Nil di sana. Dan Nil mengatakan Rani ingin pergi bersamanya.
Di sini terjadi perdebatan antara mereka mengenai perselingkuhan Rani dan Neil, sedangkan Rani tidak mau mendengar hal itu. Dan di saat Rani menghina Neil mengancam akan mengirim video wik-wik mereka ke grup WhatsApp. Akhirnya, Rishu pun marah dan menghajar Neil. Saat Rishu hampir mati karena dicekik Neil, Rani memukul kepala Neil menggunakan paha domba. Seketika Neil meninggal. Saat Rani ketakutan, Rishu menguatkan. Rishu mengingat apa yang ditulis Dinesh Pandit di novelnya yang berjudul Kemurkaan Kasuli. Rishu memotong tangan Neil untuk dibawa bersamanya dan memotong tangannya sendiri untuk meninggalkannya di lokasi kejadian. Lalu menggunakan baju Neil, Rani membersihkan sisa darah, lalu mereka berpelukan. Rani pergi ke pasar seperti di awal cerita, dan daging yang digunakan memukul Neil juga dipotong-potong di pasar. Dari situ jelas kenapa barang bukti pembunuhan tidak pernah ditemukan. Lalu Rishu kabur lewat belakang rumah dari sungai itu, dan ledakan pun terjadi. Pak Polsek membaca novel itu, akhirnya dia mengerti dan merasa dirinya dibodohi. Di akhir film, Rani dan Rishu kembali bersama. Akhirnya ending yang sangat epik dan membucinkan. Oke, segitu dulu cerita dari Vicol kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.